Hindari 3 kesalahan ini ketika rekan-rekan semuanya menulis esai beasiswa. Jadi hampir semua beasiswa meminta calon pelamarnya untuk menulis esai, macam-macam esainya. Nah, di dalam esai yang kita tulis, biasanya para pemberi beasiswa bisa tahu lebih banyak tentang kita, tentang track record kita, tentang capaian-capaian kita, dan seterusnya. Informasi-informasi itu akan menjadi bahan pertimbangan mereka untuk mengambil keputusan apakah kita layak menjadi awardee atau penerima beasiswa atau tidak. Nah, kali ini saya mau share 3 kesalahan yang kadang-kadang bisa saja terjadi kepada kita ketika kita menulis esai beasiswa. Yang pertama, tidak mengikuti petunjuk yang telah ditentukan. Jadi, hampir semua beasiswa di websitenya itu sudah ada ketentuan yang jelas. Ketika kita diminta untuk menulis esai, di situ sudah ada tertera dengan jelas, misalnya harus menulis berapa kata, kemudian bahasa yang digunakan itu bahasa apa. Misalnya ketika kita ingin apply beasiswa ke luar negeri, tentu esainya harus dalam bahasa Inggris. Ketika kita apply program untuk studi lanjut dalam negeri, esainya bisa dalam bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, ketentuan-ketentuan yang sudah baku ini yang harus diperhatikan betul oleh rekan-rekan ketika menulis esai. Kemudian yang kedua adalah esainya terlalu panjang ya, kemudian bertele-tele mungkin ya, bisa saya bilang begitu. Tidak straight to the point. Pembahasannya sangat luas sekali, tidak spesifik, tidak langsung kepada poin. Nah, ini juga yang harus diperhatikan betul oleh rekan-rekan semuanya. Nah, dalam konteks ini saya bisa sarankan kepada rekan-rekan semuanya untuk belajar lagi struktur esai yang bagus itu yang seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah ini yang sangat tidak disarankan ya oleh siapapun itu ya, big no for this. Jadi copy paste esai orang lain misalnya. Katakanlah mungkin kita punya pengalaman yang sama, punya track record yang sama, tapi kita maunya yang instan saja, kemudian kita copy paste dan seterusnya. Nah, ini yang sangat tidak boleh. Boleh kita membaca esai orang lain, misalnya ada rekan yang mungkin sudah lulus di batch sebelumnya, kita bisa belajar dari esai dia. Ketika kita membaca esai orang lain, kita bisa jadikan itu sebagai bahan acuan untuk belajar strukturnya, bagaimana mengemas isi esai dan seterusnya, bukan di copy paste dan seterusnya. Jadi ingat sekali lagi, ketika rekan-rekan ingin menulis esai beasiswa, hindari 3 kesalahan yang bisa saja terjadi ini.